singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait aset accounting dan bank accounting. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai master record in asset accounting. Di sini setiap aset bisa di-assign ke company code dan bisa diinput lebih detail dalam bisnis area. Semua posting yang dibuat untuk aset diposting dalam kode perusahaan dan area bisnis yang ditetapkan. Selain itu, kita juga dapat menetapkan aset ke berbagai objek akuntansi manajemen dan unit organisasi logistik. Lalu di sini ada kelas aset. Kelas aset ini merupakan kriteria utama saat mendefinisikan sebuah aset. Setiap aset harus ditugaskan ke salah satu kelas aset. Di kelas aset, kita dapat menentukan parameter kontrol dan nilai default tertentu untuk depresiasi dan master data lainnya. Kelas aset ini mirip dengan grup akun karena mendefinisikan tata letak layar aset master record dan memiliki rentang nomor yang ditetapkan untuk itu. Aset yang tidak muncul dalam line item yang sama pada neraca saldo biasanya ditugaskan ke kelas aset yang berbeda. Selain itu, setidaknya ada satu kelas aset khusus untuk aset under construction dan satu aset untuk aset bernilai rendah. Selanjutnya ada penilaian aset. Seringkali saldo aset dan transaksi perlu dinilai secara berbeda untuk berbagai tujuan. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan metode valuasi yang berbeda untuk yang pertama, laporan keuangan berdasarkan kebutuhan daerah, lalu yang kedua ada laporan keuangan untuk tujuan pajak, lalu yang ketiga ada controlling, dan keempat laporan keuangan paralel untuk kelompok laporan keuangan, serta yang kelima yaitu ada nilai pengganti. Untuk menyimpan lebih dari satu dasar valuasi, area depresiasi ini disimpan di dalam sistem SAP. Transaction figure yang terpisah disimpan di setiap area per aset dan area depresiasi, dan juga untuk komponen nilai individu. Di dalam aset master record, data yang berbeda untuk valuation area ini disimpan. Data-data tersebut mengontrol perhitungan dari depresiasi normal dan khusus untuk value area masing-masing. Dengan demikian, kita dapat menggunakan metode depresiasi yang berbeda untuk prosedur bisnis yang umum dari metode depresiasi yang diwajibkan oleh otoritas pajak. Lalu ada penentuan akun. Karena area penyusutan di dalam akuntansi aset tidak muncul dalam buku besar, maka nilainya harus diposting ke berbagai akun GL di dalam buku besar. Akun GL ini kemudian digunakan dalam berbagai versi laporan keuangan. Akun GL Record ini digunakan di berbagai versi laporan keuangan. Yang pertama, akun neraca saldo yang mencatat penyesuaian nilai aset. Lalu ada akun depresiasi untuk depresiasi dan apresiasi. Penugasan akun GL ke valuation area yang berbeda disimpan dalam satu akun assignment key. Account assignment key ini dimasukkan di dalam kelas aset dan muncul sebagai nilai standar pada aset master record. Aset dari kelas aset yang sama semua memiliki account assignment key yang sama. Dengan kata lain, nilainya semua diposting ke akun rekonsiliasi yang sama. Dari catatan master, kita dapat menelusuri account assignment key ini ke akun APC atau akuisisi dan biaya produksi. Akun rekonsiliasi ini yang diposting pada saat aset diperoleh. Di sini banyak perusahaan lebih memilih untuk menyimpan penilaian paralel dalam akuntansi aset dan bukan dalam buku besar. Dalam hal ini, maka kita tidak perlu membuat penetapan akun GL terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grup aset dan subnumber. Di bagian ini kita berurusan dengan dua konsep, yaitu grup aset dan subnumber. Untuk tujuan pelaporan, komponen dari suatu aset dapat disimpan di dalam aset subnumber dan aset dapat digabungkan menjadi grup aset. Grup aset adalah aset yang disusunkan pada tingkat grup teratas. Sebuah grup aset memiliki master datanya sendiri. Di beberapa aset utama dapat ditugaskan ke grup aset. Depresiasi ini nantinya dihitung pada tingkat grup aset.
Di Amerika Serikat, untuk pelaporan pajak, penilaian dilakukan di tingkat kelompok. Ini berarti bahwa tidak setiap aset harus dievaluasi secara individual. Setiap aset individu dalam grup harus dihentikan sebelum aset kelompok dapat dihentikan. Subnumber digunakan untuk mewakili komponen aset. Contohnya yaitu komputer adalah aset utama, maka bisa diassignkan sebagai subnumber 0. Dan bagian-bagian berbeda dari komputer yang dibuat sebagai subnumber yaitu misalnya mouse dan keyboard. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elizabeth Cyprian dengan 3 NIM terakhir 763. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu Standard Accounting Transaction in Asset Accounting. A. Tipe transaksi. Kesalahan transaksi adalah tambahan untuk kunci posting aset 70 debit dan 75 kredit. Nah, ini harus disertakan saat memposting ke akun aset. Transaksi jenis ini diperlukan untuk akuntansi aset karena menentukan dengan tepat di mana aset posting tercantum dalam lembar riwayat aset. Lalu ada posting aset. Nah, contohnya seperti akuisisi, pensiun, transfer, clearing, depresiasi, apresiasi, revaluasi, dan sebagainya. Nah, jenis transaksi adalah karakteristik yang membedakan dari berbagai posting aset. Misalnya itu jual dan beli, memo kredit, akuisisi dari produksi internal, penyesuaian posting, lalu pensiun tanpa pendapatan, serta depresiasi dan apresiasi. Selanjutnya ada transaksi aset. Transaksi aset atau akuisisi seperti akuisisi pensiun dapat diposting dengan berbagai cara untuk memenuhi persyaratan organisasi dan bisnis perusahaan. Nah, dalam akuntansi aset, kita dapat memposting dengan cara berikut. Yang pertama, tanpa penjual atau pesanan pembelian, entry pengaturan tidak aktif dibuat ke akun clearing general ledger. Lalu kepada vendor, tetapi tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Lalu melalui manajemen material menggunakan fungsi pesanan pembelian, tanda terima barang, dan tanda terima faktur. Lalu ada transaksi aset menggunakan akun clearing dengan tidak terintegrasi. Nah, lalu ada transaksi aset terintegrasi dengan hutang atau piutang. Lalu selanjutnya ada transaksi aset dari manajemen material. Nah, saat memposting ke akun dua buku besar anak perusahaan, yaitu ke aset dan ke vendor, akun rekonsiliasi dari kedua buku besar anak perusahaan diperbarui dalam buku besar umum. Selanjutnya C, aset yang sedang dikelola. Biaya untuk aset yang sedang dibangun atau dikelola dapat dibangun dengan dua cara. Yang pertama, dalam komponen aplikasi manajemen investasi, kita dapat membuat, memposting, dan mengelola pesanan investasi atau proyek manajemen investasi. Pesanan atau proyek ini kemudian didamaikan dengan aset yang sedang dibangun. Nah, manajemen investasi menyediakan fungsi yang luas untuk mendukung prosedur investasi. Selanjutnya, jika manajemen investasi tidak digunakan, aset yang sedang dibangun dapat diposting langsung di akuntansi aset. Lalu ada setelah aset selesai. Yang pertama, data master harus dibuat atau jika belum ada untuk aset EUC akan diselesaikan. Lalu nilai dari akun aset yang sedang dibangun harus diselesaikan ke satu atau lebih aset yang diselesaikan. Nah, biaya didistribusikan ke satu atau lebih aset dengan bantuan aturan penyelesaian. Aturan ini menentukan persentase mana dari EUC diselesaikan dengan aset yang mana. Lalu ada D, penjelajah aset. Asset Explorer atau penjelajah aset menawarkan gambaran umum tentang aktivitas untuk aset. Nah, kita dapat melihat transaksi yang telah diposting ke aset, ditambah depresiasi yang direncanakan dan diposting per area penyusutan per periode untuk setiap tahun fiskal, dan kita bisa melihat rincian transaksi akuntansi. Nah, lalu juga dapat dengan mudah beralih untuk melihat aset lain tanpa meninggalkan layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai closing procedure in asset accounting. Yang pertama ada penutupan aset. Penutupan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis pekerjaan. Yang pertama, persyaratan hukum atau mandat yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang kedua, tugas teknis dan organisasi atau langkah-langkah persiapan yang diperlukan teknis atau yang mendukung organisasi akuntansi. Dengan program-program perubahan tahun anggaran,
tahun baru dibuka, ini memungkinkan kita untuk memposting ke aset di tahun fiskal baru. Program penutupan akhir tahun memeriksa apakah depresiasi dan nilai aset diposting secara lengkap dan apakah aset mengandung kesalahan atau tidak lengkap. Jika program tidak menemukan kesalahan, ia memperbarui tahun fiskal terakhir yang ditutup untuk setiap area penyusutan dan memblokir postingan di akuntansi aset untuk tahun fiskal yang ditutup. Kedua program ini umumnya tidak dijalankan secara bersamaan. Program penutupan akhir tahun umumnya dilaksanakan tepat setelah auditor menyelesaikan pekerjaannya dan sebelum G atau L siap untuk ditutup untuk tahun tersebut. Pada tahun kalender, program perubahan tahun fiskal dilaksanakan pada atau sebelum 1 Januari dan program penutupan akhir tahun biasanya dilaksanakan pada akhir Maret. Sebelum buku disajikan untuk tujuan eksternal, pada awal tahun baru fiskal, rekonsiliasi teknis dilakukan yang membandingkan angka transaksi dalam akuntansi aset dengan angka yang sesuai dalam akun G atau L. Setelah itu, inventaris diambil dan diposting, penyesuaian dibuat. Jika ada koreksi yang diperlukan, depresiasi posting run memposting depresiasi ke buku besar. Karena hanya satu area depresiasi yang dapat memposting posting aset ke buku besar secara real time, biasanya depresiasi buku. Area depresiasi tambahannya relevan, diposting ke buku besar menggunakan program posting akun aset secara berkala. Posting penyusunan tambahan ini hanya diperlukan di beberapa negara. Kita sekarang dapat membuat lembar riwayat aset yang merupakan laporan wajib di Jerman. Ini adalah laporan yang berguna di semua negara karena menunjukkan nilai buku awal dan akhir di aset dan transaksi yang terlibat. Yang kedua ada inventaris, di mana kita dapat membuat satu atau lebih daftar inventaris dengan sistem SAP untuk proses inventaris. Daftar tersebut diberikan kepada karyawan yang melakukan inventarisasi. Karyawan ini mencatat semua penyimpanan dalam daftar dan meneruskannya ke Departemen Akuntansi. Karyawan di akuntansi memasukkan koreksi yang diperlukan dalam sistem. Dan yang ketiga ada depresiasi posting run, di mana penyusutan dijalankan di folder pemrosesan berkala dalam aset. Penyusunan tidak diposting sebagai bagian dari latihan. Dalam database pelatihan, penyusutan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2000 untuk kode perusahaan 1000. Kita dapat memeriksanya menggunakan jalur menu, aktiva tetap, pemrosesan berkala, penutupan akhir tahun, urungkan, seluruh kode perusahaan. Semua depresiasi atau depresiasi normal, depresiasi kursus, dan depresiasi yang tidak direncanakan, awalnya disimpan dalam bentuk nilai yang direncanakan dalam akuntansi aset. Hanya setelah menjalankan posting penyusunan telah selesai, penyusutan benar-benar diposting dalam akuntansi aset dan dalam buku besar. Penyusunan postingan di keakunan penyusutan yang disesuai di buku besar dan ke objek akuntansi manajemen yang ditugaskan ke catatan induk aset. Yang terakhir mengenai lembar riwayat aset. Lembar riwayat aset sendiri adalah evaluasi paling penting dan paling lengkap yang tersedia untuk penutupan. Seperti halnya laporan keuangan, struktur lembar riwayat aset sangat didasarkan pada persyaratan khusus negara. Dengan demikian, dimungkinkan untuk membuat banyak versi lembar riwayat aset. Setiap versi riwayat aset berisi berbagai pengelompokan lembar riwayat aset, seperti nilai buku pada awal tahun fiskal akuisisi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai bank accounting. Yang pertama yaitu master record in bank accounting, yaitu terdapat direktori bank. Direktori bank ini berisi alamat dan data kontrol yang valid seperti SWIFT kode dari semua bank yang digunakan dalam sistem SAP. Nah, direktori bank ini dapat berupa yang pertama itu diimpor secara otomatis selama direktori bank ini tersedia di disket dan ada program impor untuk data ini. Yang kedua, itu direktori bank ini dapat dibuat secara manual. Nah, jika bank diatur di direktori bank, data dasarnya ini dapat diakses
Misalnya saat memasukkan informasi bank dalam catatan induk pelanggan atau vendor. Anda hanya perlu memasukkan negara bank dan kunci bank. Sistem ini akan menemukan nama dan alamat bank pada tabel direktori bank. Nah, jika bank ini belum di direktori bank, itu dapat dimasukkan secara langsung, kemudian ditambahkan ke bank direktori jika telah ditambahkan ke master record pelanggan dan vendor. Oke, selanjutnya yaitu akun bank. Host bank ini adalah bank tempat kami atau kode perusahaan memiliki rekening. Kapanpun bank itu membuat satu cek di unit hutang, kami akan menggunakan UCIS Bank. Host bank itu memiliki ID host bank 1000. Nah, setiap host bank ini diwakili oleh sistem SAP oleh ID host bank, dan masing-masing rekening yang bank tersebut diwakili oleh rekening 2. ID ini adalah kode hingga 4 karakter yang dapat berupa alfanumerik. ID pada host bank ini dan juga ID akun ini kemudian dimasukkan dalam catatan induk sesuai general ledger yang mewakili rekening bank dalam buku besar umum. Lalu dengan demikian ada hubungan sebagai berikut. Rekening bank di host bank ini akan menjadi kombinasi dari host bank dan rekening, lalu akan menjadi ID dan akun general ledger. Selanjutnya yaitu yang kedua, business transaction in bank accounting. SAP ini menawarkan jurnal kas untuk mengelola kas kecil dan dapat membuat jurnal kas. Nah, setiap jurnal kas ini harus ditetapkan ke satu akun general ledger yang mewakili akun jurnal kas kecil di buku besar. Nah, transaksi tunai atau kas ini disimpan secara terpisah dalam jurnal kas dan dipindahkan secara berkala, misalnya harian ke buku besar. Nah, layar entry data untuk transaksi jurnal kas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemilihan data, yang kedua ada tampilan saldo, dan yang ketiga ada transaksi akuntansi. Selanjutnya yaitu jenis transaksi jurnal kas. Nah, meskipun pembayaran pelanggan dan vendor ini dapat dilakukan menggunakan jurnal kas, pembayaran tidak menghapus item terbuka. Clearing ini tidak dilakukan sampai tahap kedua sebagai bagian dari hutang atau piutang. Nah, jika menggunakan jalur menu account, clearing, dan pilih invoice dan juga pembayaran. Nah, pembayaran bank ini masuk dan keluar tidak diposting langsung ke rekening bank. Sebaliknya, mereka pertama kali diposting ke rekening clearing bank. Nah, dan di Jerman itu pembayaran clearing bank ini sering menggunakan transfer bank. Di Amerika Serikat sering menggunakan cek karena metode ini yang paling umum dalam pembayaran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di atas kesempatannya, perkenalkan saya Reska Minanti Ginting dengan akhiran NIM 755 akan memberikan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas depositing checks atau penyetoran cek. Adapun proses dari penyetoran cek ini ada 5. Yang pertama, cek yang masuk itu dapat diproses secara manual atau dengan pemindaian cek. Yang kedua, setelah semua cek dimasukkan, maka daftar cek yang akan disetorkan itu tersedia di sistem dan dapat diperbaiki jika diperlukan atau misalnya jika terjadi kesalahan. Nah, yang ketiga itu daftar setoran cek itu dapat dicetak dan dikirim ke bank bersama dengan cek. Ya, yang keempat ada sesi input batch dibuat dari daftar setoran cek dan harus diproses untuk membuat posting terkait. Lalu yang terakhir ada posting, ini dapat diselesaikan secara langsung tanpa sesi input batch. Selanjutnya ada posting a check deposit atau memposting setoran cek. Nah, saat memposting daftar setoran cek yang tadi, nah itu ada 2 sesi input batch yang dihasilkan, yaitu sesi akuntansi sub-ledger dan sesi posting bank, di mana kedua sesi ini harus diproses untuk membuat posting terkait di buku besar atau general ledger-nya. Nah, yang pertama ada sesi akuntansi sub-ledger ini. Umumnya diproses dari piutang dan menghapus item terbuka yang dibayarkan.
Posting offset dibuat ke rekening clearing check dan barang-barang yang akan dikeliringkan ini ditemukan berdasarkan data-data yang terdapat pada daftar setoran cek yang disediakan, seperti nomor pengiriman, nomor dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, sesi posting bank. Nah, biasanya diproses oleh Departemen Keuangan atau oleh Cash Management. Nah, nanti mereka memposting jumlah cek ke rekening cek masuk dan posting offset dibuat ke rekening clearing check. Nah, sesi akuntansi buku besar bank harus diproses terlebih dahulu sehingga manajemen kas dapat menerima informasi terkini secara tepat waktu. Nah, saat memproses sesi akuntansi buku pembantu, perbedaan pembayaran mungkin terjadi dalam kasus tertentu, sehingga perlu ditangani secara manual. Selanjutnya ada logbox. Saat menggunakan logbox ini, pelanggan mengirimkan cek dan informasi pembayarannya itu langsung ke bank. Nah, bank nanti membayar biaya untuk memasukkan data tentang cek yang diterimanya. Nah, bank menyimpan data atau cek dan informasi pembayaran tersebut dalam file dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi menggunakan transfer data berupa disket, jalur data atau EDI. Nah, file logbox ini dicatat dalam sistem SAP. Nah, rekening cek masuk itu diposting dan faktur dibayar dibersihkan. Nah, informasi pembayaran yang lengkap memungkinkan sistem SAP untuk melanjutkan clearing dengan andal. Jika sistem tidak dapat menemukan invoice yang harus dibayar, maka informasi pembayaran harus diproses secara manual setelah menggunakan fungsi post processing. Nah, bank menginformasikan Departemen Akuntansi tentang transaksi di rekening bank perusahaan menggunakan laporan rekening. Posting yang dicatat pada laporan bank ini harus dimasukkan secara akuntansi. Nah, perusahaan dapat menerima laporan bank dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama sebagai formulir atau form, di mana penyataan akun itu harus dibuat secara manual di sistem SAP. Yang kedua sebagai file, di mana file disediakan pada pembawa data atau dapat dipanggil dari bank menggunakan program transfer atau khusus bank, di mana laporan SAP ini nanti mengimpor file ke penyimpanan sementara sistem SAP di bank. Pengolahan selanjutnya adalah laporan bank di penyimpanan sementara bank itu tadi dapat dicetak untuk keperluan dokumentasi. Nah, sesi input batch dibuat dari laporan bank di penyimpanan sementara bank dan harus menjalankan sesi ini untuk membuat posting yang diperlukan serta dapat mempostingnya secara langsung tanpa input batch. Dapat melakukan post-processing apapun baik dengan menjalankan sesi batch input online atau mempostingnya secara langsung, maka menggunakan transaksi post-processing khusus. Selanjutnya ada check issues dan check receipt, di mana check issues ini merupakan program pembayaran membuat cek dan memposting check issues, di mana item vendornya itu dihapus. Nah, cek issues ini diposting pada akun cek keluar yang disiapkan untuk tujuan tersebut. Nah, ketika cek ini kemudian disetorkan oleh vendor dan rekening bank di debit, maka muncul pada laporan bank dan sesi akuntansi buku besar bank dari fungsi laporan bank pemposting cek dikeluarkan ke bank. Nah, jika kita menggunakan manajemen cek, maka posting ini dilakukan melalui cek yang dicairkan. Selanjutnya ada check receipt. Di Amerika Serikat, biasanya semua posting yang diperlukan itu dilakukan dengan fungsi logbox. Tetapi dalam prosedur lain, tanda terima cek atau cek receipt ini pertama kali dikirim ke rekening cek masuk dan menghapus item yang terbuka. Nah, pada langkah selanjutnya, sesi akuntansi buku besar bank nantinya memposting kas masuk menggunakan bank ke kas masuk. Selanjutnya itu ada transfer keluar dan transfer masuk. Seperti pada di gambar yang ada di slide. Nah, ini transfer keluar itu program pembayaran membuat transfer dan mengirimkannya ke rekening kas keluar. Nah, item vendor terbuka itu dihapus pada saat yang sama. Arus kas keluar kemudian muncul pada laporan bank dan sesi akuntansi buku besar bank dengan membuat posting arus kas keluar ke bank. Nah, begitu juga dengan transfer masuk, merupakan transfer masuk yang muncul di laporan bank, di laporan mutasi bank.
di mana fungsi laporan bank ini memposting kas masuk bank ke kas masuk menggunakan sesi akuntansi buku besar bank. Sesi akuntansi subledger nantinya menghapus item yang dibayar dari akun pelanggan. Nah, fungsi laporan bank ini mendapatkan informasi, penugasan dari bidang transfer, dan catatan untuk penerima pembayaran. Oke. Baik, cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.